Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 14 Januari 2025, yang saya dalam firman Tuhan Amsal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Jawaban yang lemah lembut berat meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayat yang ke-33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, Bapak saudara. Jadi di ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi jawaban yang lemah lembut, ya, orang tentu tidak emosi, ya, karena kita berbaur di dalam Tuhan. Ya. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya. Jadi perkataan yang pedas tentu orang marah. Maka itu kita harus baca firman Tuhan, ya, dan lakukan setiap hari, ya, dimanapun kita berada. Ya. Di ayat yang ketiga, takut akan Tuhan adalah didikan. Jadi kita takut akan Tuhan, tentu dididik oleh Tuhan. Ya. Yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya. Jadi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya. Jadi rendah hati, ya. Jangan tinggi diri. Ya. Hidup dalam Tuhan rendah hati. Ya. Semakin kita rendah hati, Tuhan meninggikan kita. Ya. Karena pikiran kita adalah pikiran Kristus, bukan pikiran kita. Ya, Bapak saudara yang saya cinta dalam Yesus Kristus, ya. Jadi intinya kita jangan lupa Tuhan. Ya, Bapak saudara, ya. Di ayat yang kedua, lidah orang bijak mengeluarkan berkat Tuhan. Jadi lidah orang bijak mengeluarkan berkat Tuhan. Ya. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ya, jadi mulut orang bebal mencurahkan bodohnya. Ya, karena dia bebal. Perkataan fasik. Kebodohannya sendiri. Ya, Bapak saudara, ya. Di ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat. Ya, jadi mata Tuhan itu ada di segala tempat. Dia menguasai kita dari surga ke bumi ini. Ya, menguasai orang jahat dan orang fasik. Ya. Jadi Tuhan menguasai orang jahat dan orang fasik. Ya. Kita dilihat. Hari ini buat apa? Bikin apa? Hari ini ke gereja apa tidak? Ya, Bapak saudara yang saya cinta dan Yesus Kristus. Jadi intinya kita baca firman Tuhan dan lakukan. Berbahagialah kita. Jangan lupa juga menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, ayat yang keempat, Amsal 15 ayat yang keempat, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Jadi lidah kita lembut, ya. Perkataan yang lembut adalah pohon kehidupan. Ya, perkataan yang hidup. Ya, apalagi kita kasih firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup, Bapak saudara. Yesus sudah hidup. Mati cuma 3 hari aja 2000 tahun lalu. Hari ini hidup sampai selama-lamanya. Bahkan dia mau datang yang kedua kali. Kedatangannya semakin dekat. Ya. Maka itu kita harus menjadi pelaku firman. Sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Tetapi lidah curang melukai hati. Jadi lidah curang melukai hati, melukai dirinya sendiri. Ya, lidah curang, tipu, ya, itu lidah curang itu. Ya, makanya baca Injil firman Tuhan supaya lidah jangan curang-curang gitu. Ya, Bapak saudara. Kemudian di ayat yang ke-8, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Jadi hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Ya, ditimbang dulu. Ya, jawaban-jawabannya. Ya. Tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Ya. Jadi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal bodohnya, jahatnya. Ya, mulut orang fasik. Ya, beda dengan mulut orang yang benar. Tentu
apa yang diucapkan dipikir dulu. Ya, yang ke-29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Ya, jadi Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Doanya tidak didengar. Ya. Tetapi doa orang benar didengarnya. Ya. Jadi kita benar, doa yang benar, penuh kuasa, Tuhan kabulkan. Doa penuh kuasa, sakit penyakit sembuh. Ya, Bapak Saudara, makanya libatkan Tuhan dalam segala hal, dimanapun kita berada. Andalkan Tuhan. Ya, ada kepastian, ada mujizat. Ya, setan tidak mau. Ya, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, setan maunya kita mencuri. Ya, iri sana iri sini, berbuat jahat, ya, manipulasi. Makanya Yohanes 10 ayat 10, aku datang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberi hidup berkelimpahan. Jadi setan itu mencuri, menipu. Dan Yesus datang memberi kita hidup berkelimpahan, berkat, kasih karunia, kesehatan, damai sejahtera. Ya, Bapak Saudara. Kemudian di ayat 30, mata yang bersinar-sinar menyukakan hati. Jadi mata kita yang bersinar-sinar menyukakan hati orang lain. Artinya hidup kudus. Ya. Bersinar-sinar. Ya. Ada kuasa di situ. Ya. Kita sudah menjadi anak Allah, tentu ada kuasa. Yohanes 1 ada kuasa. Kuasa mengatakan firman Tuhan, kuasa berdoa, ya, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Saudara. Dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Jadi kabar yang baik menyegarkan tulang. Kabar sukacita, kabar damai sejahtera, ya. Kabar firman Tuhan. Ya. Jadi intinya kita baca firman Tuhan setiap hari, ya, lakukan bagian kita, nanti bagian Tuhan lain lagi. Tuhan setia. Ya. Di ayat yang 31, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan. Jadi telinga kita harus dengar teguran dari firman Tuhan, supaya membawa kehidupan. Ya. Banyak di Amsal ayat teguran. Hai anak, dengarkanlah didikan ibu dan ayahmu. Ya. Jadi itu nasihat teguran. Menghormati orang tua. Ya. Teguran. Demikian juga kita, kalau kita ditegur oleh Tuhan, ya. Misalnya kita sakit, kita doa sembuh, ya kita ditegur Tuhan supaya hari Minggu gereja. Ya, jangan mau kesembuhan saja. Ya, Bapak Saudara. Ya, di ayat yang 31, di ayat yang 32, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa yang mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Jadi siapa yang mendengarkan teguran, dia memperoleh akal budi. Ya, dia punya akal budi itu. Ya, Bapak Saudara. Jadi kita mendengarkan teguran, nasihat, firman Tuhan. Ya. Makanya Alkitab harus dibaca. Jangan tunggu hari Minggu. Lama itu hari Minggu. Ya. Baca setiap hari. Saya baca setiap hari, ya. Kadang dapat 70 pasal, 60 pasal, bahkan 100 pasal. Itu karena kuasa doa. Ya, Bapak Saudara, baca dari 1:30 sampai jam 6:30 malam. Saya lakukan setiap hari. Bapak Ibu juga harus baca juga. Jangan diam-diam saja. Alasan cuci pakaian, kerja, jaga anak. Tidak ada waktu untuk Tuhan.
masak. Ya kalau pagi tidak ada waktu ya sorenya. Kalau sore tidak ada waktu ya malam. Ya, tidak usah pakai alasan di hadapan Tuhan. Tuhan lihat hati kita, bukan omongan kita. Mau tidak lakukan firman Tuhan, baca. Ya, kita dikasih nafas oleh Tuhan. Gratis kan kita. Masa baca Alkitab tidak bisa. Kalau Bapak Ibu Saudara imannya cukup 15 menit, ya baca. Latih iman. Ya. Kalau kuat ya tambah lagi 15 menit, setengah jam. Ya. Kalau mau diberkati. Ya Bapak Saudara yang saya cintai dalam Tuhan seperti itu. Ya. Jadi hari ini sudah hari Selasa, lagi 4 hari sudah hari Sabtu. Ya. Hari Minggu kembali lagi kita gereja. Kita hitung saja itu. Hari cuma batas 7. Ya. Kudus kalah hari Sabtu, hari Minggu. Hari Senin sampai hari Sabtu kita bekerja, dikasih kerjaan sama Tuhan. Ya hari Minggu kita istirahat dulu. Gereja pagi ya. Gereja sore. Pulang baru kita kerja lagi. Ya. Semakin kita mencari Tuhan, semakin kita diberkati. Sakit penyakit sembuh. Ya. Dimanapun kita berada. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Ya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Ya. Di ayat yang ketiga, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Jadi takut akan Tuhan mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya Bapak Saudara, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.